Hai teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan saya Christine Liman. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya Ikigai. Nah, di episode kali ini kita akan membahas kelanjutan dari Ikigai dan saya akan menceritakan Ikigai saya pribadi yang saya dapatkan dalam perjalanan saya memulai karir saya hingga sampai sekarang. Ikigai itu tidak langsung bisa didapatkan. Ikigai itu timbul seiring dengan kita menjalani hari-hari kita, menjalani aktivitas kita, menjalani karir kita. Nah, saya kira Ikigai saya mulai terbentuk ketika 7 tahun yang lalu, ketika saya mulai join, ya, diperkenalkan di bisnis asuransi. Pada saat itu saya belum mau, teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada orang yang dilahirkan dari awal memiliki passion untuk menjadi seorang agen asuransi. Demikian pula saya, nggak pernah terpikirkan sama sekali untuk benar-benar berkarir di bidang asuransi. Tapi ada sebuah momen di mana ketika saya diajak untuk masuk ke dunia asuransi, pada saat itulah adalah momen di mana saya sedang mencari sebuah bisnis untuk menggantikan profesi saya sebagai seorang profesional di dunia marketing di sebuah perusahaan televisi swasta. Nah, pada saat itu ada sebuah kebutuhan untuk menggantikan income saya yang sebelumnya sudah ada di perusahaan lama dengan income sendiri yang saya bisa dapatkan dari berbisnis. Tapi jujur kata, asuransi bukanlah industri yang saya pilih atau jadikan pilihan nomor satu. Mungkin sama seperti teman-teman sekalian semuanya, nggak ada yang memiliki passion langsung. Tapi ada satu hal yang dikatakan oleh teman saya, bahwa passion can be built. Passion itu bisa dibangun. Nah, pada saat itu ada sebuah momen, yaitu papa mertua saya kena penyakit kritis, yaitu kena penyakit jantung, dan menghabiskan dana ratusan juta rupiah. Jadi pada saat itu beliau harus opnam di rumah sakit selama 31 hari lamanya, dan kemudian tutup usia. Dan selama beliau opnam di rumah sakit itu, suami saya sebagai anak satu-satunya adalah orang yang menjaga beliau, bergantian dengan mama mertua saya yang pada saat itu juga sudah berusia 60-an tahun. Jadi mereka berdua ganti-gantian di rumah sakit menjaga papa mertua. Saya tidak mau bicara mengenai biaya karena semua orang tahu bahwa untuk penyakit kritis seperti jantung itu memakan biaya tidak mungkin kecil. Itu makan biaya ratusan juta rupiah. Dan pada saat itu keluarga mertua saya tidak ada yang menggunakan asuransi. Jadi semua kita tanggung sendiri dari dompet sendiri. Nah, pada saat itu ada satu hal yang terbersit dalam pikiran saya. Masih ada kabar baik, yaitu apa? Suami saya masih punya penghasilan sehingga masih bisa membiayai biaya perawatan orang tuanya di rumah sakit, ya. Bagaimana teman-teman jika hal tersebut terjadi kepada sang pencari nafkah? Ingat, jika itu terjadi pada sang pencari nafkah, apa yang akan terjadi? Bagaimana dengan kehidupan keluarganya? Jadi tetap ada satu hal yang saya syukuri di masa-masa sulit pada saat itu. Dan yang terjadi kemudian adalah saya mencoba untuk mereview semua polis asuransi yang saya punya. Saya mau satu, yaitu apa? Asuransi penyakit kritis. Kenapa asuransi penyakit kritis? Karena asuransi penyakit kritis itu membayarkan sejumlah uang tunai kepada nasabah ketika terkena resiko sakit kritis, sehingga dana tersebut bisa kita yang olah. Nasabahnya olah, bisa untuk pengeluaran hidup sehari-hari, bisa untuk bayar cicilan, bisa untuk bayar biaya pengobatan yang berlebihan, ya, apapun, itu kita yang olah. Jadi dana cair ini, dana tunai ini bukan ditransfer ke rumah sakit seperti asuransi kesehatan, tapi ditransfer ke rekening nasabah untuk diolah oleh nasabah itu sendiri, terserah dipakai untuk biaya hidup atau biaya apapun itu, atau dipakai untuk biaya bisnis bagi para pebisnis. Itulah asuransi sakit kritis. Dan saya mulai melek banget akan asuransi pada saat itu. Karena apa? Karena memang itu adalah momentum yang tepat. Akhirnya saya mulai membeli produk asuransi untuk keluarga saya sendiri. Saya, suami, anak, mertua, papa, mama, semua. Dan ada sejumlah premi bulanan yang cukup besar yang saya bayarkan setiap bulan, sehingga membuat saya berpikir, jika saya bisa menjalankan bisnisnya, mungkin premi asuransi saya ini bisa free. Dan ternyata betul, ya. Leader yang mengajak saya mengatakan bahwa premi asuransi yang kita bayarkan untuk keluarga kita itu bisa free, teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita menjalani bisnis ini. Mengapa? Karena bisnis ini adalah sebuah bisnis yang bagus, produknya bagus, semua orang butuh, tahan di segala musim, dan jika premi asuransi keluarga kita bisa gratis, kenapa tidak? Itu adalah sebuah kabar baik. Akhirnya sejak saat itu saya mulai menjalankan bisnis asuransi, ya.
Motivasi awal hanyalah agar premi asuransi keluarga saya free. Itu saja motivasi awalnya. Saya tidak punya impian yang terlalu muluk-muluk di awal saya menjalani bisnis ini, ya. Hanya agar premi asuransi keluarga saya free. Sampai kemudian pada akhirnya saya menjalankan bisnis saya yang lain, ya. Setelah saya resign dari kantor saya yang lama, saya menjalani bisnis yang lain. Ketika bisnis yang lain itu mengalami kendala, ya, persaingan dan macam-macam, ya, seperti bisnis konvensional pada umumnya. Nah, ternyata bisnis asuransi saya yang saya jalankan pada saat itu dengan belum sepenuh hati, belum full heart, belum full time, bertumbuh terus. Padahal saya jalaninya tuh santai sekali. Dan ternyata income semakin bertambah. Saya berpikir, jika bisnis yang saya jalankan dengan santai aja, ini income-nya naik terus, bagaimana jika saya taruh sepenuh hati saya full time di situ, pasti hasilnya akan dahsyat sekali. Maka di tahun 2016 kemudian saya mulai menjalankannya secara full heart dan full time, dan saya menemukan beberapa cara yang saya cocokkan dengan kondisi saya sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus jaga anak-anak di rumah, yang harus mementingkan kepentingan keluarga. Saya coba dengan cara-cara digital, cara-cara melalui sosial media, cara-cara kekinian, dan itu terbukti. Bisnis ini terbukti bisa dijalankan bahkan oleh seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki latar belakang asuransi sama sekali. Nah, yang terjadi teman-teman, ketika saya mulai mendapatkan trip, mendapatkan income, mendapatkan reward, membeli apa yang saya inginkan, bisa membeli mobil impian, bisa menambah aset untuk disewakan kembali, bisa jalan-jalan ke luar negeri, dan tidak hanya sendirian teman-teman. Jalan-jalan ke luar negeri bersama dengan tim, ya. Kenapa? Karena kita juga bantu orang untuk mencapai goal dan income di bisnis ini. Ketika kita jalan-jalan dan kita bisa membantu orang lain mencapai apa yang mereka mau, mewujudkan ikigai mereka, ada sebuah perasaan yang luar biasa dalam hati ini, ya. Sebuah rasa yang tidak tergantikan ketika kita menjadi seorang karyawan di perusahaan. Kenapa? Kenikmatannya sangat berbeda, ya. Kita pergi jalan-jalan ke luar negeri, kita berliburan. Di saat kita liburan, income kita tetap jalan. Kenapa? Karena bisnis kita ini bisnis yang income-nya itu bukan hanya 1 bulan atau 2 bulan, tapi 60 bulan, teman-teman, ya. Income 60 bulan. Wow, itu dari selling saja, ya. Kita belum bicara tentang bangun tim yang akan memberikan income yang berkali-kali lipat dan terus sustain dan terus bisa diwariskan. Ketika kita menikmati hasil kerja keras kita dengan jalan-jalan dan menikmati waktu kita bersama tim di luar negeri, income kita terus jalan, teman-teman. Kenapa? Karena ada 2 kali income dalam sebulan yang ditransfer alias kepada kita. Jadi yang pertama belum habis, tiba-tiba udah datang lagi transferan berikutnya. Itu sebuah bisnis yang luar biasa sekali. Ketika kita pergi jalan-jalan ke luar negeri, kita belanja, rekening kita diisi lagi oleh alias. Dan ketika kita kembali ke tanah air, kita tidak perlu worry untuk membayar tagihan. Kenapa? Karena income tersebut sudah diisi lagi oleh alias. Itulah kehebatan bisnis ini. Jadi lewat bisnis ini banyak sekali goal-goal yang mulai terwujud satu demi satu. Kita juga bisa mewujudkan goal bisnis-bisnis partner kita untuk mewujudkan impian mereka juga. Dan pada akhirnya teman-teman, ada satu income yang terus sustain, naik setiap bulan, bertambah setiap tahun, dan satu hal yang luar biasa adalah bisnis ini bisa diwariskan. Jadi saya tahu, ya, saya kerja keras dari pagi sampai malam, ya. Capek nggak? Capek. Tidak ada bisnis yang tidak capek. Sama seperti kerja kantoran juga sama-sama capek. Tapi saya merasakan di sini beda hasilnya, ya. Capek itu jelas karena apa? Kita mau membangun satu kerajaan bisnis yang pada akhirnya kita mewariskan kepada anak cucu kita. Jadi itu adalah sebuah kekuatan bisnis ini yang bernama legacy, yang sangat layak untuk diperjuangkan. Selain itu, ikigai saya mulai muncul lagi ketika seiring dengan berjalannya waktu, mulai ada nasabah yang melakukan klaim. Ada nasabah yang klaim meninggal, ada nasabah yang klaim sakit kritis, ada nasabah yang klaim masuk rumah sakit, itu udah banyak sekali. Dan setiap klaim yang diajukan itu benar-benar semuanya dibayarkan oleh Allianz dengan sangat cepat.
tidak berbelit-belit. Saya sendiri sudah ada beberapa klaim yang cukup banyak ya, dan semuanya lancar sekali ya, tidak ada satupun yang tidak terbayarkan, semua terbayarkan. Kenapa? Karena dokumen semua lengkap dan semua persyaratannya juga lengkap ya. Dan ini menambah kecintaan saya terhadap industri ini. Kenapa? Karena ada sebuah perasaan bahagia ketika bisa menolong orang. Waktu itu ada seorang nasabah saya yang meninggal dunia dan meninggalkan ibunya yang sudah tua ya, meninggalnya juga dadakan, demam tinggi, masuk rumah sakit dan 2 minggu kemudian tutup usia, dan ibunya hampir tidak percaya bahwa anaknya sudah meninggalkan beliau. Kenapa? Karena anaknya adalah tulang punggung keluarga. Saya ketika datang menemui ibu tersebut, ketika orang lain datang ya, menghibur, saya dengan sebuah perasaan sukacita mengabarkan kepada beliau bahwa anaknya tercinta telah meninggalkan sejumlah warisan uang tunai kepada beliau ya, untuk beliau bisa melanjutkan hidup meskipun anaknya sudah tiada, tapi ibu ini tetap bisa melanjutkan hidup seperti biasa. Dan klaim-klaim berikut ya, klaim sakit kritis, ada juga seorang nasabah saya yang terkena cacat tetap total ya, 1 tahun tidak bisa bekerja ya, dan sehingga perusahaan tempat dia bekerja harus memecat atau memberhentikan beliau karena memang sudah tidak bisa produktif lagi akibat kondisi cacat yang dia derita, dan alias mencairkan sejumlah uang tunai kepada keluarganya untuk mereka bisa melanjutkan hidup. Istrinya tidak bekerja sama sekali, anaknya masih kecil-kecil, dan beliau harus kehilangan income. Luar biasa menyedihkan ya, tapi berkat produk asuransi yang dia punya, ya, dia mendapatkan ratusan juta untuk keluarganya bisa melanjutkan hidup dengan normal. Dan masih terus ada satu manfaat, yaitu manfaat warisan. Jika nanti dia tutup usia ya, dia akan juga meninggalkan sejumlah warisan kepada orang-orang tersayangnya. Dan juga beberapa nasabah lainnya yang masuk rumah sakit karena demam, karena COVID, karena macam-macam teman-teman. Semua klaim dibayarkan tanpa ada proses berbelit-belit. Dan mereka sangat bersyukur, sangat merasa terbantu. Demikian pula saya juga pernah klaim ya. Saya waktu itu pernah masuk rumah sakit karena observasi COVID, karena saya merasa kayak ada gejala-gejala. Karena saya takut, saya coba untuk dilakukan tes, dan ternyata negatif, puji Tuhan, dan semua biayanya ditanggung oleh Allianz 100% tanpa ada excess klaim sama sekali. Jadi itulah ya, seiring dengan berjalannya waktu, saya semakin menikmati ya bisnis saya di Allianz. Selain saya bisa mewujudkan impian saya satu persatu, bisa menolong orang tua saya, memberikan proteksi kepada keluarga saya, jalan-jalan ke luar negeri, ya, lalu bisa membeli aset untuk bisa disewakan kembali, membeli apa yang saya inginkan, ya, lalu saya tahu ya, saya bangun ini adalah untuk saya wariskan kepada anak-anak saya yang saya cintai, dan terus saya bisa memberikan kebahagiaan kepada nasabah saya ketika klaim-klaim mereka berjalan dengan lancar semuanya. Ada sebuah perasaan yang luar biasa yang membuat saya semakin jatuh cinta terhadap bisnis ini. Dan disinilah saya menemukan ikigai saya, teman-teman. Saya merasa, wah, bisnis ini sangat amat mulia. Di samping kita bisa memenuhi impian kita, memenuhi goal-goal dan dreams kita juga bisa membantu orang lain mewujudkan impian mereka, membantu orang lain untuk bisa melanjutkan kehidupan, dan itu adalah sebuah perasaan yang tidak bisa tergantikan. Saya merasa saya bisa menjadi berkat lewat bisnis ini, menjadi berkat buat keluarga saya, menjadi berkat bagi orang banyak, dan itulah yang membuat saya merasa semakin jatuh cinta terhadap bisnis ini. Lewat bisnis ini saya merasa bisa menjadi bermanfaat buat keluarga saya, bermanfaat buat orang lain. Bukankah hidup itu jauh lebih membahagiakan jika kita bisa membuat diri kita bermanfaat buat orang banyak? Itulah inti dari hidup. Hidup itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi hidup itu adalah jauh lebih membahagiakan jika kita bisa bermanfaat buat orang banyak dan juga bermanfaat bagi Tuhan kita. Ini ikigai saya. Silakan teman-teman bisa share apa yang menjadi ikigai teman-teman. Kita bisa diskusi dan terus-menerus menemukan ikigai kita, sehingga kita bisa jalani hidup ini dengan penuh bahagia dan sukacita. Kenapa? Karena kita menemukan passion kita, dan kita tahu bahwa kita hidup untuk memberi manfaat dan berkat buat orang lain. Saya Christine Liman, ini ikigai saya. Mari temukan ikigaimu. Sampai jumpa di episode berikutnya.